Selamat datang di video pembelajaran kami, semoga bermanfaat. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga kesediaan saudara dan saudari sudah mau bergabung dengan Zoom meeting ini. Baik, Ya, Pak. ya. Oke, kita perlu ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini tentu ada manfaatnya. Tujuan pembelajarannya itu tentu ada manfaatnya. Sesudah kita pelajari materi ini, apa sih yang akan kita lakukan ke depannya? Itu manfaatnya nanti bagi kita. Nanti kita akan pelajari bersama dalam Zoom meeting kita pada siang hari ini. Oke, baik, sudah ada teman-teman kita yang sudah mulai bergabung. Terima kasih. Oke, kita langsung lihat ke materinya. Kita mulai saja. Nanti sebentar di bagian akhirnya nanti baru absen atau presensinya di bagian akhir atau nanti bentuk link. Oke, sebelumnya saya minta maaf nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan dalam proses pembelajaran ini, maka saya akan unmute ya teman-teman di mikrofonnya. Oke, seperti itu. Mari kita lihat materi yang ada. Oke, yang pertama kita berbicara tentang biaya peluang. Biaya peluang kalau bahasa Manggarainya atau bahasa Inggrisnya itu opportunity cost. Itu. Oke, kita lihat ada beberapa juga pengertiannya itu seperti ini. Biaya peluang itu adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih tetapi juga harus mempertimbangkan biaya peluang. Nanti sebentar ada contoh-contohnya, kita akan pelajari bersama. Oke, lalu yang berikutnya, ini ada banyak pendapat tentang biaya peluang. Menurut N. Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Itu menurut N. Gregory Mankiw. Dia mengatakan seperti itu. Lalu menurut Robert B. Ekulun, Jr. dan Robert D. Tollison, dia mengatakan bahwa biaya peluang adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu yang diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memilih alternatif itu dibandingkan dengan komoditi yang didapat sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif. Lalu yang berikut itu menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. Mereka dua ini mengatakan bahwa keputusan memilih biaya peluang karena memilih suatu hal dalam dunia kelangkaan berarti menyerahkan sesuatu yang lain. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Oke, itu menurut para ahli ya. Nanti sebentar saya akan tanya juga menurut teman-teman seperti apa sih biaya peluang itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikut ya. Dari beberapa pendapat di atas, maka kita mengambil kesimpulan bahwa biaya keluar dari biaya peluang harusnya biaya keluar dari suatu adalah apa yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu ini harusnya biaya peluang ya. Itu. Biaya peluang juga menjadi dasar pilihan jika mengerjakan alternatif yang tidak jadi dipilih. Oke, sorry ya, ini di bagian sini harusnya biaya peluang ya. Teman-teman bisa perhatikan. Di bagian sini biaya peluang, bukan biaya keluar. Oke. Oke, kita lihat yang berikut.
slide yang berikut. Ini salah satu contoh. Sepasang suami istri ingin pergi bertamasya di suatu tempat hiburan untuk mengusir rasa kejenuhannya. Untuk keperluan itu mereka harus membayar transportasi sebesar 300.000. Oke, nanti saya akan cakar di bagian layar, teman-teman bisa lihat di situ. Dan membeli tiket masuk 100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri itu dapat bekerja dan menghasilkan upah masing-masing sebesar 100.000 per hari, sehari. Pertanyaannya, berapa biaya peluang dari suami istri yang bertamasya itu? Nah, barangkali ini jawabannya. Kita lihat bersama dari pertanyaan tadi. Teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini ya. Biaya transportasi tadi sudah dikatakan bahwa di sana ada 300.000 di bagian sini. Lalu tiket masuk sehari itu, tiket masuk itu mereka bayar 100.000. Lalu biaya eksplisitnya itu 400.000, eksplisit. Ya, itu yang harus mereka keluarkan. Itu sebesar 400.000. 400.000 itu didapat dari 300 tambah dengan 100. Makanya hasil menjadi 400.000. Itu. Lalu penghasilan jika tidak bertamasya, jika mereka tidak pergi bertamasya, mereka tidak pergi rekreasi, maka mereka sehari bekerja dapat 200.000. Itu. Jadi biaya peluang mereka bertamasya itu ini. Jadi biaya peluang bukan hanya biaya yang nyata-nyata dibayar, tetapi ya ini harusnya tetapi termasuk pendapatan yang tidak diperoleh. Jadi biaya pendapatan yang tidak diperoleh itu 200.000. Artinya mereka itu ternyata memilih untuk bertamasya, dan ini peluangnya ini 200.000 itu. Ya, tetapi termasuk pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi bertamasya. Jadi mereka pergi bertamasya, maka biaya peluangnya yang mereka dapatkan sehari adalah 200.000. Oke, itu tentang biaya peluang. Kita lihat slide berikutnya. Oke, di sini kita akan selesaikan contoh ini, contoh soal dari biaya peluang itu sendiri. Saya minta salah satu bisa membantu baca. Kak Grace, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama itu, Bisa lihat? tunggu Pak, HP error. Oke. Bisa, Kak Grace? Loading HP Pak, tunggu. Oke, kalau ada masalah menyangkut dengan network, saya saja yang bacakan. Teman-teman boleh menyimak, bisa memperhatikan itu. Ini salah satu contoh soal. Seorang siswa yang baru lulus SMA ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar S1. Biaya yang harus dibayar untuk kuliah di perguruan tinggi adalah, yang pertama, biaya tetap. Itu hanya satu kali, itu sebesar 5 juta.
biaya uang semester 8 kali 3 juta menjadi 24 juta. Lalu ada pembelian buku. Pembelian buku itu 10 juta. Lalu ternyata siswa ini tinggalnya di asrama, jadi dia harus bayar uang asrama sebesar 48 bulan, ya, itu menjadi 48 juta. Lalu biaya eksplisitnya itu 87 juta. 80 juta ini dapat dari mana ini? Nah, teman-teman, ada yang tahu 80 juta dapat dari mana? Oke, Em, Kalau dari saya, biaya silakan. eksplisit ini dapat dari total keseluruhan dari biaya yang ada. Oke, betul sekali. Bahwa biaya eksplisit itu biaya yang nyata-nyata yang harus dibayar. Jadi yang dia bayar itu dari biaya tetap sampai pada akhirnya uang asrama. Jadi total semua itu 87 juta. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, sebenarnya calon mahasiswa tersebut jika tidak kuliah, ya, jika tidak kuliah, dia dapat bekerja dengan gaji 3 juta sebulan per bulan. Nah, jika ia bekerja selama 4 tahun, dia akan memperoleh gaji sebesar 144 juta. Itu biaya implisit. Implisit itu nyata-nyata bahwa itu belum terjadi, tidak, dia belum menerima itu. Tetapi itu yang disebut dengan peluang. Nah, hal ini dia tidak peroleh karena dia kuliah. Karena siswa ini kuliah, jadi mahasiswa, maka dia tidak memperoleh 144 juta itu. Pertanyaannya adalah berapa biaya peluang siswa untuk kuliah S1? Maka jelas di sini bahwa 231 juta itu didapat dari 80 juta tambah 144 juta. Ini adalah biaya eksplisit tambah biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Ya, biaya eksplisit di situ tadi 87 juta. Itu yang harus dikeluarkan. Sementara biaya implisit adalah biaya peluang. Biaya peluang di sini itu berapa? Teman-teman, biaya implisit implisit. Oke, jadi biaya eksplisit itu biaya nyata-nyata yang harus dibayar itu 87 juta itu selama 4 tahun. Sementara biaya implisit itu 144 juta. Itu jika dia kerja selama 4 tahun dengan gajinya sebulan itu 3 juta. Itu. Berarti biaya peluang di sini dari siswa tersebut adalah 144 juta. Itu selama 4 tahun. Itu berkaitan dengan eh, biaya peluang. Oke, yang berikut kita lanjut ke bagian berikut. Oke, ini kita diskusi bersama. Eh, Nanti saya gabungkan di breakout room. Sebentar ya. Oke, saya buat 2 saja ya. Dengan pertanyaan nanti saya tulis di bagian yang sudah di broadcast. Oke. Oke, di sini ada
Room 1 ada Faustina, Veronica. Oh, ini ada yang mengalami, ada yang keluar ya. Oke, kalau begitu saya pindahkan Veronica, move to Oke, saya pindahkan Veronica ke room 2 ya. Oke, kita menunggu ada yang tadi bermasalah menyangkut dengan network, jaringan. Oke, di bagian pertama, sabar, ada, oke. Oke, di room 1 yang Anda ketahui tentang apa yang Anda ketahui tentang biaya ruang. Apa yang Anda ketahui tentang baik, itu pertanyaan bentuk chatting ya. Silahkan.
Oke, Mbak Udis. Tunggu saya screen share ini ya. Oke, ini pertanyaan untuk nomor 1. Itu apa yang Anda ketahui tentang biaya peluang? Silahkan didiskusikan ya. Oke, Baik, Pak. nomor 1 saja ya. Oke, ternyata di sini Intan ada bermasalah ya, menyangkut network. Hmm. Baik, itu diskusinya seperti itu. Saya yakin bahwa teman-teman sudah memahami, sudah bisa mendeskripsikan sendiri. Eh, Lagian juga ada masalah network bagi teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu di sini, silahkan berpendapat bebas tentang biaya peluang. Silahkan. Mbak Firni, silahkan. Ih, tidak ada yang pakai Mbak. Oke. Ada tidak? Sesuai Ada, dengan Pak. silakan. Bebas menurut pendapat. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan seorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Firni yang sudah berpendapat bebas tentang biaya peluang. Itu memang pada Ya, dasarnya Pak. seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan eh, lihat kembali materi yang di atas, lalu nanti saya akan menyimpulkan bahwa biaya peluang itu segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Makanya tadi dari contoh-contoh yang kita sudah pelajari bersama, bahwa kita bermimpi saja itu sudah peluang. Kita pengen dapat 1 juta, itu adalah peluang. Tetapi belum terjadi. Itu yang baik teman-teman, itu pertemuan kita pada hari ini tentang biaya peluang. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membantu, bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya nanti. Oke,
Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya beri waktu masih 5 menit untuk bertanya, silahkan. Jika tidak ada, berarti Tidak ada, pertemuan Pak. kita ada? Tidak ada, Pak. Oke, jika tidak ada, berarti pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di lain pertemuan. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Pak, sama-sama.